Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ya di kebun minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Seperti biasa ya teman-teman, ini pagi hari menjelang siang ya, karena ini sudah hampir 8:30 pagi. Alhamdulillah bisa berkebun pagi kembali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, amin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini cerah, semoga sampai siang nanti cerah terus ya. Dan ini saya berkebun ke kebun atap ini agak siang ya, tidak seperti biasanya karena tadi seperti biasa habis mengantarkan anak sekolah, saya beres-beres pada bagian bawah terlebih dahulu. Dan pas ke kebun atap ini, alhamdulillah ya teman-teman, ternyata banyak kupu-kupu ya. Ini kupu-kupu yang berwarna ini saja, ini ada 2 macam ya, ada 2 kupu-kupu pada bagian sebelah sini, dan itu ya pada bagian. Dan untuk ulat ini juga sengaja ya tidak dibasmi atau tidak saya biarkan hidup saja, maksudnya supaya nanti bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Oh iya, saya baru saja menyiram tanaman, tapi hanya tanaman tertentu saja yang media tanamnya terlihat kering. Seperti halnya nih tanaman zinnia ini mudah kering ya untuk media tanamnya. Mungkin karena dalam satu pot itu ada beberapa batang tanaman, jadi mudah mengering ya untuk media tanamnya dari bunga zinnia ini. Ini recommended ya teman-teman untuk menanam zinnia ini karena sering didatangi kupu-kupu tuh. Dan alhamdulillah kupu-kupunya jinak ya teman-teman nih. Tuh, tidak terbang ya meskipun divideokan. Biasanya kan kalau diambil videonya lumayan susah ya. Tuh. Kesian kamu, sayapnya sobek. Sebenarnya di musim hujan ini kebun saya agak berantakan ya teman-teman, karena saya jarang beres-beres di kebun atap ini, karena kan selama ini sering hujan, jadi saya jarang ke kebun atap ini. Kebetulan ini pagi ini bisa cerah ya teman-teman, tapi saya tidak beres-beres ya. Mungkin saya akan panen benih saja ya teman-teman. Kebetulan ada yang bisa dipanen untuk benihnya. Oh iya teman-teman, ini kan saya punya tanaman pare belut, ada 2. Mungkin untuk pare belutnya tidak akan saya masak atau dipanen terlebih dahulu ya. Mungkin yang 2 ini akan saya jadikan benih mandiri saja, karena kebetulan buahnya hanya 2 saja ya teman-teman. Mungkin saya akan jadikan untuk benih mandiri saja dari pare belutnya. Alhamdulillah ini lumayan panjang juga ya, hampir setengah meter lebih untuk buah pare belutnya. Tapi ini belum tua ya teman-teman, jadi tidak akan dipetik sekarang. Oh ya, di kebun atap ini tidak hanya kupu-kupu yang datang, ada beberapa burung kecil juga yang sering datang ke kebun atap ini ya teman-teman. Nih, ini sapunya saya gantung di dekat pintu nih. Ini untuk sapunya habis ya. Ini dicabuti burung-burung kecil ya. Tuh, mungkin mereka membuat tempat bersarang. Tuh, untuk membuat sarang burung maksudnya. Ini sapunya tadinya utuh ya teman-teman tuh. Sisanya seperti ini. Tinggal sisa segini. Sering diambil burung-burung kecil. Oke, mungkin langsung saja saya akan menunjukkan benih apa saja yang akan saya petik atau saya panen ya. Ini ya teman-teman nih. Ini ada sawi bunga. Tuh. Ini tuh sudah berbunga, bunganya sudah mengering ya. Dan ini kemarin beberapa hari yang lalu pernah saya ambil ya untuk
bagian bunganya ternyata ada bijinya ya teman-teman, yang sudah mulai mengering itu sudah mulai ada bijinya. Mungkin akan saya pangkas saja untuk batang sebelah sininya, batang bagian bawahnya. Oke, ini sudah saya pangkas ya untuk batang sawi bunganya. Dan biasanya kalau posisi seperti ini, yang bagian ini ya, itu agak gemuk ya, ini biasanya berisi ya teman-teman untuk tuh. Tapi ini masih basah ya, perlu dikeringkan. Tuh, ada bijinya ya teman-teman, tuh kelihatan ada warnanya hitam ya, kecil ya. Kalau untuk yang sudah mengering itu seperti ini teman-teman. Tuh, ini sudah mengering ya. Tuh, untuk bijinya tuh, ini yang hitam ya teman-teman, yang kecil-kecil. Alhamdulillah ini mandiri benih ya untuk sawi bunganya. Mungkin akan saya ini satu-satu ya untuk bunganya, akan dikeringkan. Ini sudah saya pisahkan batangnya. Yang ini yang ada bijinya ya teman-teman nih, biji atau benihnya. Sedangkan ini bagian batangnya. Oke, sudah saya pisahkan. Mungkin untuk yang ini nanti perlu dikeringkan ya, atau dijemur. Karena ini masih basah ya teman-teman nih, tadi ada beberapa yang masih basah. Seperti ini nih, masih berwarna hijau ya. Oh iya, di episode kemarin atau episode sebelumnya ya, saya pernah menabur atau menyemai benih bunga jinia, benihnya. Ya teman-teman nih, alhamdulillah ada yang sudah jadi ya, sudah seperti kalau ini bukan yang saya semai nih. Tuh, aslinya saya menyemai sebelah sini, mungkin karena terkena hujan ya, benihnya menyebar, jadi ada di beberapa, menyebar di ini ya, menyebar di beberapa titik, tidak hanya di sini saja pada saat saya menyemainya. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Sebelah sini nih, ini tuh, ini termasuk nih ya, bunga zinia yang saya ambil dari sini ya, benihnya nih teman-teman. Seperti ini ya untuk benih bunga zinia. Ini cukup ditabur saja ya teman-teman, mudah tumbuh untuk bunga zinia. Ini recommended ya, selain cantik mudah tumbuh. Saya sengaja menanamnya kembali karena untuk yang ini bagian indukannya sudah mulai mengering ya, daun-daunnya tuh. Jadi harus menanam lagi sebagai regenerasi ya, untuk melanjutkan dari tanaman sebelumnya. Jadi tetap punya bunga zinia teman-teman, tidak terputus untuk berbunganya. Oke, tuh. Cukup tabur seperti ini, mudah tumbuh. Dan untuk buncis tidak saya panen dulu ya, karena tidak ada yang bisa dipetik untuk buncisnya ya teman-teman. Oh iya, mungkin saya akan panen ini saja ya, edamame itu akan mungkin saya cabut ya untuk tanamannya nih. Ini akan saya jadikan benih mandiri juga untuk bijinya. Aduh, ada semut ya. Oke teman-teman, saya sakit terlebih dahulu ya untuk ambil tanaman edamamenya. Oke, ini sudah ya untuk edamamenya. Lumayan nih teman-teman nih, dalam satu tanaman saja, satu pohon, buahnya lumayan banyak. Apalagi kalau menanam banyak ya. Makanya ini saya rencananya untuk benih mandiri saja bijinya tuh. Oh iya, pada saat tadi saya pangkas batang edamame,
Ternyata ulat di daun talas tidak hanya satu ya teman-teman, ada ulat yang lebih besar lagi. Ya saya tunjukkan ya untuk ulatnya. Ini ya yang saya tunjukkan nih. Ini tadi yang pertama di awal saya tunjukkan yang ini. Nah ini juga tadi ada yang kecilnya ya tuh. Dan pada bagian sebelah sini ini ternyata lebih besar ya teman-teman tuh untuk ulatnya tuh lebih besar. Oh banyak teman-teman ternyata nih tuh, pantesan daunnya banyak yang berlubang ini ya tuh bawah sini. Dan saya biarkan saja ya untuk ulat yang ada di daun talas ini. Selain kupu-kupu tuh ada kumbang juga ya teman-teman tuh. Dia sedang menghisap bunga. Mungkin ini karena sering terkena hujan tuh jadi busuk ya untuk bagian bawahnya teman-teman. Kan saya pisahkan terlebih dahulu. Tadi pada saat saya pangkas batangnya ini ada semut ya, lumayan nih tuh. Panas nih di tangan. Oh ya teman-teman, tadi saya coba membuka kacang edamame yang sudah menguning seperti ini ya tuh. Ternyata dalamnya masih bagus ya teman-teman nih, meskipun luarnya seperti ini kuning, tapi untuk dalamnya tuh mungkin akan coba saya keringkan ya untuk kacang edamamenya, disatukan dengan benih atau ini dari bunga sawi bunga ya. Oh ya teman-teman, ini ada tempat menyimpan atau maksudnya untuk mengeringkan benih ya. Saya satukan ke tempat ini loyang ya, loyang yang tidak terpakai. Dan ini dalam satu loyang ini saya ada beberapa benih. Ada kacang panjang, ada okra hijau, ada buncis, ada bunga jinia, kemangi, selada, pokoknya campur-campur ya teman-teman. Oh ya bayam hijau juga. Ini nanti hasil mandiri benih hari ini juga akan saya satukan ke sini ya untuk benihnya. Ini hanya diangin-angin teman-teman ya, karena sering hujan jadi saya jarang menjemurnya. Takutnya pada saat menjemurnya saya sedang berada di bawah nanti basah kembali ya, makanya ini hanya diangin-angin, saya simpan di atas rumah. Oh iya, ini untuk benih sawi bunganya akan saya coba tanam saja ya. Dan ini yang edamame juga. Oke teman-teman, untuk benih yang tadi saya ambil atau saya petik edamame dan sawi bunga akan saya coba tanam ya. Kebetulan ini ada pot yang beberapa waktu lalu saya semai bayam. Mungkin karena penempatannya di area terbuka dan sering terkena hujan tidak numbuh ya teman-teman. Dan ini potnya akan saya gunakan untuk menanam edamame dan ini juga ya kacang panjang hijau. Ini edamame, kacang panjang hijau, sawi bunga, dan ini ada kemangi juga. Rencananya untuk kacang panjang mungkin akan saya semai berbarengan, maksudnya satu pot dengan sawi bunga. Ini ya, langsung saja teman-teman. Ini semuanya mandiri benih ya, mandiri benih dari kebun mini atap rumah. Oke, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup letakkan seperti ini saja ya. Mungkin nanti ini tidak akan disimpan di tempat area terbuka terlebih dahulu, takutnya terkena air hujan lagi benihnya tidak ini ya, tidak numbuh berceceran. Oke, ini sudah. Selanjutnya ini ya kemangi, ini bunga kemangi kering. Nah, saya sini ya tuh,
Sudah ya untuk kemanginya. Cukup saya tabur seperti ini saja, tidak perlu ditutup ya teman-teman. Lanjut saya akan mencoba tanam biji edamame. Ini ya teman-teman nih. Ini saya juga kurang tahu ya kalau menanam biji edamame apakah kalau misal masih basah seperti ini bisa numbuh atau tidak. Tapi saya akan mencobanya saja ya. Semoga dari benih yang segar ini bisa tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba aja ya teman-teman, daripada penasaran. Namanya juga menanam. Suka dukanya menanam itu, kalau sukanya, yang pertama sukanya itu kalau menanam berhasil numbuh bisa sampai panen, itu pasti suka ya. Kalau dukanya, kalau kita menanam itu hasilnya tidak sesuai harapan atau misalnya tidak tumbuh, dan misal pun bisa tumbuh, panen hasilnya tidak sesuai harapan atau kurang memuaskan. Oke, untuk edamame sudah ditutup ya. Kalau untuk edamame karena bijinya atau benihnya lumayan besar. Selanjutnya ini ya sawi bunga nih, cukup ditebar saja seperti tadi menanam kemangi. Oke, seperti ini saja teman-teman ya. Karena benihnya kecil, tidak akan saya tutup untuk media semainya. Oke, ini sudah ya. Mungkin lanjut saya spray saja untuk media semainya. Oh ya, saya juga ini akan menempatkan pot semaiannya di tempat teduh terlebih dahulu ya. Tidak akan saya simpan di area terbuka atau dipanaskan terlebih dahulu, karena kemarin juga pada saat menyemai bayam saya pikir bisa berhasil tumbuh ya, ternyata sering terkena hujan malah tidak numbuh. Oke, lanjut. Ini setelah dispray saya simpan di tempat teduh terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sudah saya letakkan pada bagian teduh. Sudah saya spray juga ya media tanamnya, media semainya maksudnya. Oh iya teman-teman, tuh itu ada pestisida nabati dari kulit bawang ya, stok, dan bisa juga dijadikan untuk POC. Ini ya untuk rendaman kulit bawang. Ini bisa juga untuk POC ya teman-teman, untuk menyiram atau pupuk cair, organik cair untuk tanaman. Saya juga kemarin sudah menyiram atau aplikasi dari pupuk kulit bawang ini, tapi setelah saya semprot malahan malamnya hujan nih teman-teman. Apa ya, namanya juga berusaha. Kalau untuk yang ini bukan ya, ini air sabun mainan anak saya. Oke teman-teman, mungkin kegiatan untuk pagi ini cukup sampai di sini saja ya. Saya hanya panen beberapa panen benih mandiri ya, dan langsung dicoba untuk menanamnya atau coba disemainya. Semoga kegiatan berkebun pagi ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kucai ini panen sudah mulai tumbuh kembali ya. Untuk kucai mudah merimbun, recommended.